Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengambilan keputusan bisnis, kami ingin melakukan ilustrasi bagaimana cara mengambil sebuah keputusan di dalam perusahaan dengan menggunakan 4 langkah pengambilan keputusan seperti intelijensi, design, choice, dan implementasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Davan Apalino selaku CEO PT Tropika Koko Prima. Jadi sebelumnya tuh saya telah meninjau keuangan perusahaan kita pada bulan Mei itu sedang tidak baik-baik saja, yang mana kita mengalami penurunan omset yang sangat signifikan. Jadi sebelumnya saya ingin mencari tahu dulu dari manajer keuangan Ibu Olivia apa hal yang terjadi pada bulan Mei. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Davan Rapalino selaku CEO beserta para tim manajer yang sudah hadir. Jadi permasalahan kita ini yaitu tentang penurunan omset yang terjadi dikarenakan omset yang menurun. Baiklah, saya selaku manajemen keuangan itu ingin melaporkan laporan keuangan pada bulan Mei, di mana pendapatan kita itu hanya sebesar 700 juta. Sedangkan di bulan April, omset kita itu mencapai 1 miliar rupiah. Jadi pada bulan Mei itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 30%. Baik Bapak, mungkin itu saja laporan keuangan pada bulan ini. Oke, baik. Jadi dari tim keuangan kita itu mengalami sangat signifikan ya, sekitar 30% Betul. penurunannya. Jadi dari 1 miliar menjadi 700 juta. Jadi apa sih hal yang terjadi pada situasi tersebut? Saya ingin mencari tahu dari tim manajer produksinya, Bapak Algi, apa hal yang Bapak lakukan akibat penurunan omset tersebut? Oke, terima kasih kepada Bapak Davan Rapalino selaku CEO perusahaan PT Tropika Koko Prima dan juga para rekan-rekan manajer yang telah hadir pada rapat pertemuan kali ini. Saya selaku manajer tim produksi ada beberapa faktor yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kurangnya inovasi terhadap produk kita. Jadi saya selaku tim produksi mempunyai inovasi baru terhadap produk kita berupa keripik kelapa dan santan kelapa. Yang kedua, kurangnya menguasai pangsa pasar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Algi selaku manajer produksi. Jadi sebelumnya saya telah tahu karena Bapak Algi itu ingin membutuhkan inovasi. Jadi karena inovasi itu terjadi penurunan. Jadi Bapak Algi melakukan inovasi seperti santan kelapa dan juga keripik kelapa supaya produksinya lebih ditingkatkan lagi. Jadi saya ingin bertanya kepada manajer dari tim riset dan pengembangan Bapak Abid Ahmad Rashid, apa sih yang Bapak lakukan supaya inovasi tersebut dapat terwujud? Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Davan Rapalino selaku CEO perusahaan PT Tropika Koko Prima. Nah, saya selaku manajer tim riset dan pengembangan akan melakukan evaluasi tentang inovasi produk santan kelapa saset. Nah, melakukan formula yang mempertahankan rasa dan kualitas santan kemasan 60 ml. Lalu, keripik kelapa dengan rasa pedas, manis, dan bumbu tradisional dengan fokus pada pengurangan minyak dan meningkatkan gizi. Uji coba juga perlu. Uji coba produk dengan melakukan uji sensorik, dengan melakukan uji rasa dan tekstur yang baik, lalu melakukan uji ketahanan simpan produk. Itu saja Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak Abid. Jadi untuk supaya riset dan pengembangan itu dapat terwujud, saya ingin tahu sih apa sih operasional yang ingin dilakukan oleh manajer Naifa. Jadi untuk supaya operasional itu dapat berjalan gitu. Jadi manajer tim Ibu Naifa akan melakukan apa? Terima kasih kepada Bapak Davan selaku CEO dan mohon izin kepada Bapak Ibu para manajer yang sudah datang pada rapat hari ini. Baiklah, saya selaku manajer operasional mengenai pengadaan bahan baku itu seperti searching,
dan yaitu mencari pemasok kelapa segar dan bahan-bahan baku tambahan seperti bumbu-bumbu serta pengawet alami yang memastikan bahan baku yang kami dapatkan itu berkualitas tinggi serta pemasok yang berkelanjutan. Kami juga melakukan evaluasi dan umpan balik yang setelah produk-produk ini meluncur pasaran, Pak. Jadi kami meriset selera konsumen, lalu setelah melakukan peluncuran kami melakukan perbaikan produk, dan saya selaku manajer operasional memiliki target produksi bahan baku awal yaitu sebesar 1 ton buah kelapa yang seharusnya menjadi 800 kilo. Jadi yang mana 400 kilo akan menjadi bahan baku santan dan 400 kilo sisanya akan menjadi produk keripik kelapa. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Naifa selaku manajer tim operasional. Jadi supaya operasional itu dapat berjalan seperti bahan bakunya. Jadi sumber daya manusia yang diperlukan dari tim kita itu apa sih? Jadi saya ingin tanya kepada Ibu Nabila selaku manajer tim sumber daya manusia, apa yang Ibu lakukan supaya tadi dari operasional seperti bahan baku itu dapat tercapai? Baik, terima kasih kepada Bapak Davan Ravalino selaku CEO perusahaan PT Tropika Koko Prima dan juga rekan-rekan manajer yang hadir pada hari ini. Saya selaku manajer SDM membutuhkan 50 karyawan, yang mana tim pengupasan kelapa membutuhkan 15 orang untuk mengupas kelapa untuk 1 hari kerja. Selanjutnya untuk tim pemerasan santan memerlukan sekitar 15 orang dalam 1 hari kerja. Pengelolaan lain seperti pengeringan, pemarutan, dan lain-lain membutuhkan sekitar 20 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku manajer SDM. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Nabila selaku manajer dari tim sumber daya manusia. Jadi sebelumnya kan Ibu Nabila ini memerlukan sekitar 50 karyawan supaya sumber daya manusia itu dapat berjalan. Jadi selanjutnya saya ini ingin tahu sih dari tim marketingnya atau tim pemasarannya, Bapak Hafiz Magat, apa yang Bapak lakukan supaya inovasi yang kita lakukan tadi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Saudara Davan Ravalino selaku CEO perusahaan, dan izin kepada para pimpinan manajer sekalian. Jadi menurut saya selaku manajer pemasaran, sebelum kita launching suatu produk yang baru, alangkah baiknya kita melakukan riset terlebih dahulu atau mengidentifikasi pasar terlebih dahulu. Jadi sebelum produk tersebut diluncurkan, alangkah baiknya kita tuh menentukan targetnya dulu. Target siapa yang akan kita tuju? Apakah anak-anak, remaja, atau orang tua? Setelah dari itu baru kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk target tersebut. Contoh, misalnya kita ingin menentukan target kita yaitu remaja. Supaya misal produk ini laris dalam pasar, itu kita memerlukan suatu inovasi yang membuat mereka itu tertarik akan produk kita. Supaya anak muda itu tertarik akan produk yang kita lakukan dengan mengembangkan dan memasarkan produk tersebut menggunakan sosial media seperti TikTok, IG, dan Shopee. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Hafiz Magat selaku pimpinan dari manajer tim pemasaran. Jadi Bapak Hafiz Magat ini seperti melakukan evaluasi terlebih dahulu kan, seperti riset pasar dan supaya dapat berjalan. Terus selanjutnya kan ada dari tim teknologi supaya tim pemasaran tadi dapat terwujud. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Nesa supaya teknologi tersebut dapat berjalan lancar, apa yang Ibu lakukan supaya dapat terwujud? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Davan Ravalino selaku CEO perusahaan, dan terima kasih juga terhadap rekan-rekan yang telah hadir pada siang hari ini. Saya selaku manajer tim teknologi menggunakan 10 mesin pengupas kelapa, kemudian 15 mesin pemecah batok kelapa, dan saya juga menggunakan 10 mesin pemarut, pemeras, dan pengering kelapa. Lalu untuk memasarkan produk tersebut ada beberapa teknologi yang harus digunakan, seperti e-commerce platform, kemudian marketplace online, dan yang terakhir adalah sosial media marketing seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, dan sosial media lainnya. Lalu kita juga harus berkolaborasi dengan influencer supaya produk kita lebih terkenal. Dan yang terakhir adalah membuat konten
seperti vlog, blog, video dan video informatif lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada para manajer yang sudah hadir pada pertemuan siang hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, itu kita harus melakukan inovasi produk seperti keripik kelapa dan santan kelapa. Yang mana itu dengan mengidentifikasi target pasarnya yang akan kita lakukan dengan menggunakan beberapa media seperti e-commerce, marketplace, dan sosial media. Jadi saran saya sebagai seorang CEO, kita harus mensukseskan inovasi yang akan kita lakukan ini sesuai job desk kita. Jadi kita lakukan sebagai manajer, kita juga memberikan kepada karyawan kita inovasi supaya target yang kita lakukan tadi dapat tercapai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah sampai di penghujung materi kita pada siang hari ini. Pertama, saya akan melakukan tahap inteligensi, yaitu mengidentifikasi masalah, yang mana menganalisis laporan keuangan tersebut dengan meninjau perusahaan untuk mengidentifikasi penurunan pendapatan dan biaya produksinya, yang mana berfokus pada perubahan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead sehingga tidak terjadi banyak keuangan yang terbuang. Lalu yang kedua dengan tahap desain, yang mana merancang solusi, yaitu meningkatkan efisiensi produksi dengan cara mengoptimalisasi tata letak pabrik. Dengan menata ulang tata letak pabrik tersebut, kita dapat meningkatkan aliran bahan baku yang dapat langsung dari pemasok yang banyak. Lalu melakukan negosiasi harga bahan baku, yang mana dengan cara membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk dapat harga bahan baku yang stabil dan juga efisien. Baiklah, selanjutnya itu ada tahapan choice, yaitu dengan menganalisis biaya di setiap solusi. Yang kedua yaitu mengevaluasi resiko yang dihadapi termasuk dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dan terakhir yaitu ada tahap implementasi, yaitu menyusun rencana aksi. Di tahap ini caranya bagaimana setiap solusi akan diterapkan termasuk tenggat waktu atau target yang telah ditentukan. Selanjutnya itu adanya monitoring dan evaluasi, yaitu mengembangkan sistem untuk memantau hasil termasuk pengukuran kinerja dengan tujuan yang telah diterapkan. Oke, baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.